saya Fadlia Meilina. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Negeri Jakarta. Hari ini, Rabu 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya SMA Negeri 1 Parenggean, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Berdiri. Selamat siang semuanya, silakan duduk. Untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini, Ibu minta tolong ketua kelas untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ketua kelas. Nah, sekarang Ibu mau mengecek kehadiran kalian. Tolong yang namanya Ibu panggil, angkat tangannya. Andika Saputra, Hadir, Bu. Poni, Chandra, Hadir, Bu. Dea, hadir Bu. Diki, Hadir, Bu. Intan, hadir Bu. Maimuna, hadir Bu. Merdiana, hadir Bu. Nafa, hadir Bu. Rizky Kurniawan, Hadir, Bu. Rizky Azmi, Hadir, Bu. Saskia, hadir Bu. Uskuri, hadir Bu. Windy, Yelsa, Zarius. Jadi hadir semua ya hari ini. Ya, Bu. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya dulu, apa kabar kalian hari ini? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Yang tiket hari ini sudah dibersihkan belum kelasnya? Sudah. 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 Kemudian bajunya sudah rapi belum? Sudah. Sudah. Jadi tolong nanti siapkan dulu alat-alatnya untuk kita belajar. Silakan kalian keluarkan buku tulis, kemudian alat tulis dan HP-nya. Tolong dikeluarkan. Persiapkan dulu semuanya. Sudah? Semuanya sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Ya, jadi Ibu harap kalian sudah siap. Tolong ikuti pembelajaran ini dengan sungguh-sungguh. Semuanya semangat? Jadi seperti biasa, di pembelajaran ini Ibu akan mengambil 3 aspek penilaian. Yang pertama penilaian sikap, kemudian yang kedua penilaian keterampilan, dan yang ketiga penilaian pengetahuan. Untuk penilaian sikap, nanti Ibu lihat bagaimana kalian berdiskusi dengan temannya, kemudian bagaimana kalian mengerjakan soal, bagaimana kalian tanggung jawab dengan pekerjaan yang diberikan. Itu nanti nilai sikap. Kemudian keaktifan kalian juga Ibu beri nilai tambah. Jadi tolong di pembelajaran ini kalian harus aktif semua. Setuju? Kemudian nilai keterampilan Ibu lihat saat kalian diskusi, bagaimana kalian memberikan pendapat, bagaimana nanti kalian berdiskusi dengan temannya. Kemudian yang terakhir tadi adalah pengambilan nilai pengetahuan. Di akhir pembelajaran kita akan mengerjakan soal evaluasi melalui aplikasi Quizzes. Makanya nanti kita menggunakan HP-nya masih. Oke, sebelum kita mulai di pembelajaran pada pertemuan hari ini, Ibu mau tanya dulu siapa yang masih ingat pembelajaran kita
laju reaksi kanan sama besarnya dengan laju reaksi kiri. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu untuk saya. Nah, jadi kalian masih ingat materi kita pada pertemuan sebelumnya. Di pertemuan hari ini kita mempelajari KD yang selanjutnya, yaitu tentang larutan asam basa. Sekarang Ibu mau tanya dulu. Terlihat tidak tampilan yang di depan? Terlihat. Jelas tidak? Jelas. Jelas. Sekarang yang ini, kira-kira ini gambar apa? Jeruk. Jeruk. Es jeruk. Segar nggak lihatnya? Segar. Kira-kira es jeruk ini rasanya apa sih? Asam. Itu asam. Apa ya jeruk itu terasa asam? Ada yang tahu nggak kenapa? Bu. Si Iya. Dea dulu. Kenapa dia? Karena ada vitamin C-nya. Karena ada vitamin C-nya, makanya dia asam gitu. Kemudian siapa lagi? Bu. Si Usturi. Karena mengandung asam sitrat, Bu. Oke, karena mengandung asam Sitrat. Asam sitrat ini jawabannya sudah arah-arahnya mau ke materi kita, yaitu tentang larutan asam. Kemudian gambar yang di sampingnya ini, kira-kira gambar apa nih? Sakit mah. Orang ya? Sakit mah. mah. Ada yang pernah sakit mah nggak? Ada. Ada. Sakit ya tuh? Iya tuh. Sakit. Kira-kira kenapa sih orang bisa menderita sakit mah? Lambat makan. Terlambat makan. Kemudian apa lagi? Bu, Si Rizky, kenapa Ki? asam lambung seseorang bisa naik, Bu. Karena asam lambung seseorang itu bisa naik. Ini ada hubungannya juga dengan materi larutan asam basa. Jadi asam itu tadi terasa asam kalau misalnya kita makan. Nah, sekarang yang basah, tahu nggak kalian kira-kira gimana? Pahit. Rasanya Pahit. pahit. Contohnya apa? Sabun. Masa lalu pahit nggak? Pahit. Jadi contohnya itu adalah Sabun. sabun. Oh, kalian tahu kalau sabun itu rasanya pahit itu dari mana? Pernah makan? Kalian pernah makan sabun? Belum sengaja. Oh, nggak sengaja. Saya kira memang pernah makan sabun. Berarti kalau pernah makan sabun jadi temannya Siti. Tahu Siti siapa? Tahu, Bu. Makan sabun dia kan, Bu. Iya, Siti. Siti Kus. Kan ada lagunya tikus makan sabun. Nah, jadi kenapa kita tahu sabun itu pahit? Karena kita pernah ketika mandi kemudian termakan atau tertelan, makanya dia rasanya Pahit. sebelumnya sudah pernah belum mempelajari tentang asam basa mungkin? Sudah. Kapan kalian dapatkan? SMP. SMP. Nah, jadi kalau misalnya kalian tahu sifat dari asam dengan basa itu tadi ada yang rasanya masam, kemudian basa yang rasanya pahit. Kira-kira kalau yang di laboratorium, larutan-larutan yang di laboratorium, bisa nggak kita rasa? Enggak. Bisa. Makanya caranya menggunakan Indikator. Kalian sudah pernah belajar ini? Sudah. Indikator yang digunakan kemana Pak waktu di SMP-nya? Kertas. Kertas Lakmus. lakmus merah. Kalau dicelupkan ke basa dia berubah menjadi warna biru. Kalau lakmus biru dicelupkan ke larutan asam dia akan berubah jadi merah. Gitu. Nah, jadi kita mempelajari tentang larutan asam basa. Jadi tolong nanti kalau misalnya ada bahan-bahan kimia kalian jangan langsung Makan. dicicipi karena itu sangat Berbahaya. Hati-hati kalau sampai selanjutnya Ibu sampaikan dulu kompetensi dasar pada pertemuan hari ini. Yang pertama menjelaskan konsep asam dan basa serta kekuatannya dan kesetimbangan pengionannya dalam larutan. Kemudian yang kedua menganalisis trayek perubahan pH beberapa indikator yang diekstrak dari bahan alam melalui percobaan. Selanjutnya, indikator pencapaian kompetensi. Menjelaskan konsep teori asam basa. Selanjutnya, menjelaskan sifat larutan asam dan basa secara umum. Kemudian yang terakhir, menganalisis
Giginya rusak. Kira-kira hubungannya apa sih nanti dengan pembelajaran kita hari ini gitu. Kemudian yang di tengah ini gambar apa? Sabun deterjen. Sabun. Kemudian tangannya kenapa nih? Merah. Kasih. Kemudian ada Terkelopek, Bu. apa? Terkelopek. Iya. Selanjutnya apa lagi? Gambar apa yang ini? Sakit Sakit mah. Nah, dari gambar ini yang sudah Ibu tampilkan, nanti kalian buat rumusan masalahnya apa? Kira-kira apa sih yang muncul di benak kalian pertanyaan yang hubungannya dengan materi kita hari ini? Nah, sekarang Ibu minta kalian duduk berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bagikan pada pertemuan sebelumnya. Silakan berkelompok dulu. Semuanya sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Oke, bagus. Nah, sekarang Ibu akan bagikan LKPD. Di mana LKPD ini nanti kalian kerjakan secara berkelompok dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok satu yang mana? Kelompok satu. Kemudian kelompok dua. Kelompok tiga. Kelompok empat. Nah, jadi kegiatan kalian itu yang pertama nanti kalian berdiskusi dengan kelompoknya untuk mengerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan. Selanjutnya setelah kalian berdiskusi dalam mengerjakan LKPD, nanti kalian akan presentasi ke depan. Masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Gitu. Nah, sekarang ada pertanyaan dulu tidak? Jelas semuanya? Jelas, Bu. Nama dan kelasnya jangan lupa. Nama kelompok, anggota kelompok, dan kelasnya ditulis. Sudah semua ditulis? Sudah, Bu. Nah, sekarang silakan cari rumusan masalahnya apa terkait dengan orientasi masalah. Nah, silakan kalian diskusikan dengan teman kelompoknya. Sudah selesai semua? Dapat rumusan masalahnya apa? Sudah, Bu. Sudah. Kelompok berapa yang mau menyampaikan rumusan masalah? Saya, Bu, kelompok 3. Kelompok 3. Rumusan masalahnya adalah apa saja sifat asam basa. Apa saja sifat asam Basa. basa. Kemudian kelompok berapa lagi? Bu. Kelompok sini. Kelompok 1. Kelompok 1. Bagaimana cara mengidentifikasi larutan asam basa berdasarkan teori-teori asam basa? Oke, bagaimana cara mengidentifikasi larutan asam basa berdasarkan teori asam basa? Tepuk tangan dulu dong. Coba nanti silakan kalian cari jawabannya sementara itu apa dari pertanyaan yang sudah kalian buat. Nah, untuk mengerjakan LKPD, silahkan kalian cari di buku paket yang sudah kalian pegang. Kemudian kalian cari di modul yang sudah Ibu bagikan di grup kelasnya. Kemudian silahkan kalian berselancar di Google.
dilarutkan ke dalam air, maka akan menjadi ion-ionnya akan menjadi ion Cl- dan ion H3O+. Selanjutnya pada gambar kedua, NaOH dilarutkan ke dalam air, maka akan terurai menjadi ion Na+ dan OH-. Jadi kesimpulannya adalah menurut Arrhenius, asam merupakan senyawa yang jika dilarutkan dalam air dapat menghasilkan ion H+. Sedangkan basa, senyawa yang jika dilarutkan dalam air dapat menghasilkan ion OH-. Oh, baik. Dari presentasi kami tersebut, apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Perkenalkan, saya Ikan Nuraini dari kelompok 4. Pertanyaannya, apa ciri khas teori asam menurut Arrhenius? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kita. Ciri-ciri asam basa menurut teori Arrhenius adalah senyawa yang bisa melepas ion hidrogen H+. Bila dilarutkan ke dalam air disebut sebagai asam. Sedangkan senyawa yang bisa melepaskan ion hidroksida OH- bila dilarutkan ke dalam air disebut sebagai basa. Gimana, Bintang? Jelas. Apa masih ada yang bertanya lagi? Saya. Ya, nama dan kelompok. Perkenalkan, saya Yelsa Kunida dari kelompok 2 ingin bertanya, apakah jika suatu senyawa tidak dilarutkan dalam air bisa dijelaskan dengan teori Arrhenius? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Karena teori Arrhenius memiliki kelemahan, yaitu satu, hanya berlaku untuk senyawa yang dilarutkan dalam air saja. Dua, tidak dapat menjelaskan sifat asam dan basa yang tidak melalui pembentukan ion H+ atau OH-. Karena sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi, saya akhiri sekian. Mohon maaf jika ada suatu kekurangan dalam presentasi kami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, saya Uskurina Lalfitriani. Saya Chandra Alamsa. Saya Mediana Sari. Saya Yasa Kumida. Pada gambar dapat dilihat molekul H3O+ direaksikan dengan NH3 menghasilkan H2O dan NH4+. Kemudian karena NH3 yang menerima proton sehingga disebut sebagai basa. Dan NH4+ sebagai pemberi proton yang disebut sebagai asam konjugasi. Jadi H3O+ memberikan H+ terhadap NH3 sehingga menghasilkan H2O dan NH4+, sehingga H3O+ disebut sebagai asam dan H2O disebut sebagai basa konjugasi. Jadi kesimpulannya, asam merupakan donor proton H+, sedangkan basa adalah akseptor proton. Dari presentasi teori kami, apakah dari teman-teman semuanya ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya. Baik, silakan. Perkenalkan, saya Dea Anggreta dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, apakah yang dimaksud asam menurut teori Bronsted-Lowry? Tadi sudah dijelaskan. Di sini saya akan sedikit menambahkan tentang materi yang ditanyakan oleh Dea. Asam menurut teori Bronsted-Lowry adalah ion, molekul atau senyawa yang memberikan proton H+ kepada zat lain. Apakah sudah jelas? Jika tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan sampai di sini presentasi dari kami. Apabila
Oke teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya mengenai materi kelompok kami? Saya David Ferdianto dari kelompok 4. Apa kelebihan teori asam basa Lewis? Kelebihan teori asam basa Lewis adalah teori Lewis dapat menjelaskan reaksi asam basa yang berlangsung dalam pelarut air. Pelarut bukan air dan tanpa pelarut sama sekali. Kedua, kelebihannya adalah teori Lewis dapat menjelaskan reaksi asam basa yang tidak melibatkan transfer proton H+, seperti reaksi antara BF3 dan NH3 pada gambar. Ketiga, teori Lewis dapat menjelaskan reaksi-reaksi seperti pembentukan ion, kompleks, dan reaksi-reaksi dalam kimia organik sebagai reaksi. Apakah jelas, Javius? Jelas. Oke, jika sudah tidak ada yang bertanya mengenai materi kelompok kami yaitu teori asam basa Lewis, maka akan kami akhiri sampai di sini presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang menganggotakan saya Hantu Haini, Saya David Ferdianto. Saya Menuna. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Berdasarkan orientasi masalah pada awal KPD, mengelompokkan bahan-bahan yang sesuai dengan sifat asam basa dan netral yang kami ketahui antara minuman bersoda, deterjen, dan obat nah. Yang termasuk pada asam di sini adalah minuman bersoda dan yang basa adalah deterjen dan obat nah. Contoh bahan-bahan di sekitar yang bersifat asam, basa, dan netral adalah yang asam ada cuka dan asam jawa, yang basa ada sabun dan milanta atau obat mah, yang netral ada garam dan air mineral. Menurut hasil jawaban diskusi kelompok kami, berdasarkan kandungan yang terdapat pada bahan tersebut dan mengamati ciri-ciri dari bahan tersebut untuk mengelompokkan ke dalam asam, basa, dan netral. Karena sifat asam basa yang asam, 1 berasam asam, 2 korosif, 3 dapat mengubah kertas lakmus biru menjadi merah, pH kurang dari 7. Yang basa, 1 berasa pahit, 2 jika mengenai kulit terasa licin, 3 bersifat kaustik, 4 mengubah kertas lakmus merah menjadi biru, pH lebih dari 7. Apakah ada yang ingin bertanya dari presentasi kami? Bertanya. Ya, silakan. Saya mau bertanya dari kelompok 1. Apa itu porosif dan kaustik? Korosif adalah sifat yang dapat merusak berbagai benda non-logam dan logam. Sedangkan kaustik adalah senyawa basa yang dapat merusak kulit. Contohnya seperti deterjen tadi. Ya. Demikian presentasi kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih kepada kelompok yang sudah presentasi. Kita tepuk tangan dulu untuk. Selanjutnya, Ibu akan memberikan penguatan materi sedikit terkait dengan teori-teori asam dan basa. Jadi, untuk materi larutan asam basa itu ada 3 teori. 3 teori asam dan basa. Teori yang pertama adalah teori Arrhenius, di mana teori Arrhenius itu menyebutkan bahwa jika suatu zat itu dilarutkan dalam air, maka dia akan menghasilkan ion H+, sehingga dia disebut sebagai asam. Yang kedua menurut siapa? Donor dan proton disebut sebagai asam. Yang menerima disebut sebagai basa. Teori yang ketiga adalah menurut teori Lewis. Nah, jadi siapa yang bisa menarik kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini? Ayo, si Nafa, silakan. Jadi, teori asam basa ada 3, yaitu yang pertama teori Arrhenius. Asam adalah zat yang menghasilkan ion H+ jika dilarutkan dalam air, sedangkan basa adalah zat yang menghasilkan ion OH- jika dilarutkan dalam air. Yang kedua, teori Bronsted-Lowry. Asam adalah donor proton H+, sedangkan basa adalah aseptor
proton H+. Yang ketiga, teori Lewis. Asam adalah akseptor elektron, sedangkan basa adalah donor elektron. Oke, tepuk tangan untuk Nafa. Terima kasih Nafa sudah menyampaikan kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini. Selanjutnya, Ibu minta kalian kumpulkan dulu LKPD-nya. Silakan dikumpulkan dulu LKPD-nya. Kemudian buku tulisnya juga dirapikan. Jadi, Ibu mau memberikan kalian soal evaluasi. Semuanya sudah siap untuk mengerjakan soal? Siap! Kita mulai dari sekarang. Yang peringkat 1 Mei Sila. Kemudian yang kedua Nafa, yang ketiga Nerdiana. Nah, tuh nilai-nilainya. Oke, karena kalian sudah mengerjakan soal evaluasi, sekarang Ibu mau tahu nih kesan kalian pada pembelajaran kita hari ini apa? Silakan kalian jawab melalui aplikasi. Tuh, udah muncul. Punya saya punya tangga. Nih punya pengisi satu. Kesannya apa aja? Sangat seru, bermanfaat. Seru abis. Kemudian menyenangkan bingit. Asik, seru dan asik, seru abis. Jadi Ibu mau sampaikan pertemuan selanjutnya materi kita tentang kesetimbangan ion dalam larutan basa. Oke, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, Ibu minta tolong ketua kelas untuk memimpin doa. Teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan belajar kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa bersama. Semoga apa yang tadi kita dapat menjadi manfaat untuk kita ke depannya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ketua kelas. Ibu ucapkan terima kasih sudah belajar hari ini. Dan Ibu akhiri